Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. La haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang rahmat Allah, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersilaturahim semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap pertemuan kita ini bukan pertemuan yang terakhir, karena kita berharap nanti berkumpul bersama di surga Allah, ya, bertemu langsung oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita bisa reunian lagi insyaallah di surga, ya, jam subuh bisa datang lagi, ya. Tapi mungkin saya jadwalnya surga agak sibuk gitu, ya, karena harus melayani 72 bidadari kan, gitu. Ya bolehlah, ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa itulah hal yang indah yang kita harapkan, bahwa sejatinya kita berharap bahwa bukan di dunia saja kita bertemu, tapi di akhirat dalam pertemuan yang indah, ya. Dan itu adalah kebahagiaan hakiki seorang muslim ketika dia mendapatkan balasan dari Allah, khususnya mengenai apa yang dia telah lakukan di dunia, tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia perbuat, dan buah dari iman yang benar. Karena itu yang hadir di sini senantiasa mudah-mudahan menjaga iman dan takwanya, ya. Jadi pesan yang selalu saya sampaikan agar jangan sampai di akhirat kita menjadi orang-orang yang rugi. Tema ini menarik, ya. Saya juga nggak tahu kenapa akhwatnya lebih banyak yang hadir, ya. Dan saya menduga di 90% jomblo. Oh 95, ya. Ya. Tetapi inilah jomblo yang mudah-mudahan, ya, jomblo yang mulia, ya. Bukan sekedar, ya, makanya tagline-nya Julia Perez, ya, jomblo mulia berprestasi, ya. Karena apa saya kata jomblo mulia? Karena memilih acara yang benar, ya. Liburan ini banyak tawaran acara, ya. Mungkin ada yang ngajak nonton tenggelamnya kapal penerbit, ya. Sudah menyiapkan tisu 2 lembar, ya. Ternyata nggak cukup. Ada yang sudah menyiapkan agenda mungkin, ya, untuk jogging dan sebagainya tadi pagi. Tetapi lebih memilih hadir di sini ini semata-mata karena Allah, ya. Allah yang menggiring langkah kaki kita untuk bisa hadir di sini, dan ini adalah hidayah, dan kita jaga. Kalau bukan kan hidayah Allah memang berat, ya. Godaannya banyak, ya. Di rumah ada Doraemon, ya. SpongeBob lagi seru-serunya. Belum lagi banyak mall yang menawarkan, ya, paket-paket murah, ya. Tas murah, diskon 10%, harga cuma 1.500.000 kan, cuma, ya, karena udah di diskon. Tetapi hadirnya kita di sini mudah-mudahan semua diniatkan karena Allah, dan saya berharap, ya, majelis ini diberkahi, dan insya Allah malaikat turun, doakan, ya. Dan insya Allah kalau malaikat turun, insya Allah jin-jin pada kabur, ya. Karena itu yang di belakang nggak usah khawatir kesurupan, ya. Ikhwatal iman, satu hal yang selalu diingatkan kepada kita, tujuan hidup kita tak lain adalah memurnikan ketaatan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana agama sejatinya, agama yang lurus, maka agama lurus itu adalah tidak lain disuruh oleh Allah supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan, mukhlishina lahud-din, ya. Sehingga apapun aspek kehidupan kita, ukurannya adalah taat atau tidak. Sehingga memilih jomblo atau memilih menikah itu juga dasarnya adalah taat kepada Allah atau tidak.
ya. Karena sebagian ulama memilih untuk tetap bertahan dalam kejombloan, ya, maka ada kitab namanya al-ulama uzza, ya, ulama-ulama bujang. Itu semata-mata karena mereka berpikir dengan menikah mereka justru hilang ketaatannya, jauh ketaatannya. Ya, sampai-sampai ketika Syekh Qutb rahimahullah, ya, dan ini bukan berarti ini menjadi dalil, karena biar bagaimanapun pernikahan itu dalam banyak hal adalah keutamaan-keutamaannya di sisi sunnah. Tetapi ketika dia ditanya bagaimana dia memilih untuk tidak menikah sementara banyak yang berupaya untuk menjadi istrinya, maka Syekh Qutb dengan begitu lantang mengatakan, pada saat saya memikirkan untuk menikah, tiba-tiba agenda dakwah saya 60 tahun ke depan berantakan. Ya, di bahasa bukan berpikir seolah-olah bahwa pernikahan itu rusak, nah, tapi dia telah, karena ada historianya kenapa saya Qutb memilih untuk tidak menikah, karena persoalan di masa lalu ketika dia mendapati seorang wanita yang dia cintai tapi ternyata tidak perawan hatinya. Ya. Dia lamar wanita ini, ketika ditanya apakah ada lelaki lain sebelum aku nikahi sebelum kamu, dia katakan ada, fulan dan fulan. Maka akhirnya saya Qutb mengatakan saya tidak jadi menikahi kamu, karena saya bukan hanya membutuhkan perempuan yang perawan fisiknya, tapi juga perempuan yang perawan hatinya. Ya. Ini idealisme sekali. Saya nggak tahu di sini hatinya ada perawan semua teman. Ya, melihat wow gitu ya, melihat personalisme wow gitu. Ya. Enggak juga ya. Ya. Jadi kalau kita pahami, itulah kenapa juga kita lihat Ibnu Taimiyah ketika dia ditanyakan kenapa dia tidak menikah, dia memilih berpikir bahwa syahwat saya telah terserap oleh kesibukan saya. Ini jawaban beliau, karena sibuknya dalam amal soleh dan ketaatan. Apa yang ingin sampaikan lewat ayat ini, intinya apapun posisi kita, dimanapun posisi kita, kalau memang itu untuk ketaatan dan kemurnian kepada Allah, semuanya mulia. Makanya jangan berpikir pongah ketika menikah itu setengah agama, saya udah. Makanya kalau sempurna menikah lagi, ya kalau dipahami dalilnya begitu katanya. Berarti yang menikah 4 kali agamanya 2. Enggak juga. Maksudnya adalah dia merasa bahwa dengan setengah agamanya dia sudah memiliki setengah tersebut, padahal bisa jadi dengan pernikahan tersebut hilanglah kecintaannya pada Allah, mungkin, bukan berarti menakut-nakuti, sehingga menyepelekan orang-orang yang tetap bertahan belum mendapatkan jodoh namun dia memiliki kesibukan amal yang luar biasa. Ya, itu juga dialami ada orang-orang yang merasa hina dengan status jomblonya, sehingga berpikir bahwa dia mengincar, ya, berpikir nikah terus tanpa sadar pernikahan membius dia untuk tidak melakukan amal yang lain, sehingga hari-harinya hanya diselingi bagaimana menyetel lagu Geisha, lupakan saja ingatan dulu. Benar, dia baru merasa. Ya, ini dialami oleh orang-orang yang merasa hidupnya hanya untuk hal tersebut. Ya. Hakikatnya bahwa kalau dia sadar bahwa setiap detik waktu itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hakikatnya hidup adalah perlombaan untuk mencari ridhonya, maka tidak ada satupun detik yang disia-siakan oleh orang ini. Ya. Maka bagi dia masa kesendirian adalah masa yang mengasyikkan, karena ada saat dia berdua dengan Allah tanpa harus diganggu. Begitu juga ketika dia sampai kepada masa dia mendapatkan jodohnya, maka itu adalah masa ketika dia saling dikuatkan di jalan Allah. Inilah salah satunya kenapa murninya ketaatan kita kepada Allah adalah tujuan hidup. Ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat, untuk beribadah kepada. Ini hakikatnya. Sehingga status kita pada dasarnya adalah tetap menjadi sama, bukan dikarenakan status jomblo atau tidak, tapi yang membuat kita tinggi adalah karena iman dan takwa. Itu menjadi sandaran. Makanya nggak usah malu kalau disindir, ya sendal aja punya pasangan, kamu enggak. Kenapa? Kita bisa jawab sendal punya pasangan tapi diinjak-injak. Saya nggak mau punya pasangan tapi terinjak-injak. Lebih baik saya sendiri seperti bendera di atas tiang, ditinggikan dan dihormati. Silakan
tweet ya. Jangan lupa ya, mention saya. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, Rasulullah menjamin orang-orang yang saling mencintai berpisah kepada Allah dalam sebuah kalimat, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi wa yawma la zilla illa zilluh. Yang berikutnya ada disebutkan 7 golongan manusia mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di yang keempat Rasulullah menyebutkan warujulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah kecuali karena Allah. Posisi orang ini sedemikian mulia karena dia disejajarkan dengan posisi orang-orang amal yang lain. Ya, salah satunya adalah disejajarkan dengan posisi imam yang adil. Ya, kita sulit untuk jadi pemimpin, ya, apalagi pemimpin yang adil. Untuk jadi pemimpin aja kita prosesnya banyak. Harus ikut konvensi dulu, ya. Konvensi juga harus dites dulu, partainya belum tentu menang. Udah gitu harus kembaliin juga biaya ke orang yang telah membiayai dia. Politik ongkosnya banyak. Bagaimana dia bisa jadi pemimpin yang adil? Jadi pemimpin aja susah. Karena itu menjadi pemimpin yang adil balasannya dinaungi oleh Allah. Kira-kira bisa nggak jadi pemimpin kita? Susah. Pemimpin adil susah. Berikutnya disebutkan juga statusnya adalah selain pemimpin adil, yaitu wasyababun yatasyafi ibadati rabbih, yaitu dia orang yang pemuda yang dia senantiasa beribadah kepada Allah. Bahkan sebutkan warujulun qalbuhu mu'allaq fil masajid, yaitu pemuda yang hatinya tergantung kepada masjid, ya, tinggalnya di masjid, ya. Makanya enak nih, marbot tuh enak banget ya. Jangan sepelekan marbot, ya. Bisa jadi karena dia jadi marbot itu yang membuat dia dinaungi Allah dan masuk surga, ya. Ya, karena itu, ya, akhwat mungkin kalau mentok-mentok nikahin marbot juga bagus, ya. Kenapa? Ya, asal marbotnya punya rumah 5 gitu ya. Ya, masjid tempat dia berada. Dari sini kita pahami bahwa orang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisahnya karena Allah, dia disejajarkan dengan beberapa amalan yang lain, ya, amalan yang begitu tingginya di hadapan Allah, ya, sehingga kalau sudah dinaungi oleh Allah tidak ada perlindungan lain di hari kiamat kecuali naungan Allah, ya. Di saat orang lain kepanasan karena terik matahari sedemikian membakar, begitu juga dikarenakan rasa haus, dikarenakan ketakutan karena hisabnya sedemikian beratnya, masing-masing tidak bisa berlepas dari pengadilan Allah. Dan tidak ada yang bisa menghindar karena Allah telah jamin, ya, setiap manusia di hari kiamat bahwa di Alkitab fatarul mujrimina musyrikin bima fi wa yaquluna ya walatana ma li hadzal kitab la yuqadiruna saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Allah berikan kepada setiap manusia dari kiamat itu kitab, ya, membuat dia terkaget-kaget karena ternyata amalannya di dunia tercatat baik yang kecil maupun besar, khususnya amalan buruknya. Nah, orang-orang seperti ini ketakutan, seperti Nabi Mafi. Nah, ada orang-orang yang merasa gembira karena sudah dihapuskan semuanya, karena Allah ridho terhadapnya dan Allah naungi dia, sehingga jauh dari berbagai macam hisab, yaitu orang yang mencintai karena Allah dan bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Karena itulah cinta jika diarahkan dengan benar bisa menjadi hal yang membahagiakan, karena ujungnya surga. Tapi jika cinta diarahkan kepada yang salah, hati-hati, inilah disebut dengan cinta ini membunuhku. Ini benar cinta membunuh, karena membunuh khususnya membunuh keimanan, ya, membunuh keimanan sehingga membuat dia lupa segalanya, membuat kalimat lisannya kalimat yang membuat jatuh kepada kekufuran, khususnya ketika setan menggodanya pada saat menjelang sakaratul maut. Cinta yang berlebih, yang jauh dari ridha Allah, sampai-sampai setan pun mengingatkannya pada saat menjelang sakaratul maut, dan inilah kematian yang jahil, ya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kesibukan setan salah satunya adalah di akhir kehidupan manusia.
yaitu ketika manusia saat dia menjelang sakaratul maut, maka setan mulai sibuk mendekatinya, mengingatkannya kepada orang-orang dicintai, dan bukan itu yang disebut dalam lafaznya, bukan Allah, tetapi yang disebut adalah yang dicintai. Ya, misalnya Niji mati, Mbak Dewi Sandra, aduh, Dewi kan baru tampil gitu, semua terkagum-kagum, hati-hati ya, terpesona boleh, tapi tetap dalam artian bahwa adanya batasan bahwa akhir kehidupan kita jangan sampai bukan selain Allah. Ya. Dan setan mengingatkan itu pada akhir dari kehidupan kita. Nah, cinta inilah ya yang akan membunuh, yang akan menyengsarakan, dan itulah yang akan menghantarkan dia kepada yaitu akhirat yang ya. Karena itu berhati-hati, ya berhati-hati dalam masalah hal ini, sehingga pada saat kematian datang menjemput, dia mengucapkan kalimat yang benar, yaitu lafaz Allah, dan itulah hakikat dari orang-orang yang beruntung. Ya. Bagaimana kita bisa memprediksi bahwa pertemuan dan perpisahan itu kan Allah? Ya, ada beberapa kategorisasi supaya kita bisa tahu bahwa inilah pertemuan karena Allah atau tidak. Yang pertama adalah semata-mata niatnya karena Allah, ikhlas. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusubiha ajra'atin yankiuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau niatnya itu sudah rusak, maka dia sampai kepada tujuan yang salah. Saya mengibaratkan orang yang salah niat itu salah naik angkot. Ya, dia hanya capek untuk muter-muter sekitar situ aja, nggak sampai ke tujuan yang benar. Ya, hanya membuang waktunya. Ya, itulah kenapa niat yang salah itu akan berdampak pada kerugian waktu terbuang percuma. Makanya kenapa tajdid dunia penting, memperbaiki niat, bahkan menjaga dan merawatnya, jangan sampai akhirnya rusak. Ya, awal-awal ternyata karena Allah, tapi ternyata ada hal lain terselip, mencari keuntungan materi. Ya, dia bertemu, berharap itu bertemu saudaranya, tiba-tiba ujung-ujungnya nawarin asuransi. Ya. Ini bukan berarti salah, tapi orang akan curiga, kenapa baru dia kenal saya? Itu saya tembak aja langsung. Kenapa? Karena banyak kasus baru kenal saudara pada saat justru dia susah. Ya, baru ingat punya saudara pada saat ongkos habis. Kayaknya di sini ada nih saudara nih. Ini bener nih, tuh antum kan saudara aneh dulu pernah kita satu kampus, kapan ya? Lupa kan? Atau masya Allah, anak ufi buka fillah. Pertama perbaiki niat, karena itu tidak ada kepentingan. Itulah kenapa suatu saat Rasulullah dikabarkan sesosok malaikat mendatangi seorang lelaki yang tiba-tiba dia berjalan menuju ke sebuah kampung, ditanya, dia menyamar mengatakan, apa tujuanmu bertemu si fulan? Tujuan apa? Enggak, semata-mata kan Allah saja, enggak ada kepentingan lain, saya ketemu karena kangen ikan Allah. Maka Allah malaikat menyampaikan kepada Allah, dan Allah memberikan kabar gembira untuk orang ini, balasannya adalah surga. Jadi nggak ada balasan lain, karena itu ikhlas. Jangan ada kepentingan untuk bersilaturahim, ya, dan inilah yang kadang-kadang rusak. Ya, kita juga harus perbaiki silaturahim itu. Kadang-kadang kita udah suzun juga, kadang-kadang atau kedua kitanya sendiri yang niatnya sudah salah. Ya, pasti ada kepentingan lain nih. Ya, untuk ujungnya lama ini menjelang politik nih, menjelang pemilu nih, pemilu. Tiba-tiba dia datang ujung-ujungnya. Nah, ini juga harus diperbaiki niat. Kalau niatnya salah, hati-hati. Dia tidak dapat apa-apa di akhirat. Ya, betapa banyak orang beramal banyak, akhirnya ternyata dia hilang utuh di akhirat. Dia merasa sudah banyak amalnya, tetapi ternyata terhapus semua dikarenakan salah niatnya. Ya, makanya Imam Hasan Al-Basri pernah suatu hari ketika dia berangkat ke pasar, tiba-tiba dia baru sadar dia ke pasar nggak berniatkan Allah, karena sekedar dagang, karena sekedar untuk nyari barang. Maka dia buru-buru pulang, kemudian ketika baru sampai rumahnya dia balik badan, balik kanan gitu, dia balik badan, balik lagi ke pasar. Istrinya heran, kenapa baru nyampe rumah balik lagi? Kata Hasan Al-Basri, saya baru sadar kalau niat saya ke pasar bukan karena Allah, dan saya ingin sepanjang perjalanan itu tidak rugi.
Karena itu saya balik pulang dan akhirnya saya memperbarui niat berangkat lagi ke pasar. Ya, untungnya sih pasar ada dekat. Saya bayangkan kalau kita ada berangkat ke Singapura gitu ya, baru sampai Singapura bandaranya canggih itu lupa karena Allah, Pak pesen tiket balik ke Jakarta. Orang kaya memperbarui niat, memperbarui niat gitu ya. Pas nyampe pada Soekarno Hatta langsung Bismillahirrahmanirrahim, pesen tiket lagi berangkat. Hebat kalau orang ini ada ya. Tapi inilah kalau kita pahami, karena jangan bermain-main sekedar dengan niat ya. Karena itu perbaiki. Berkumpulnya kita di sini mudah-mudahan ya. Datang tadi, kalaupun ada datang sini segera ya, segera perbaiki. Ya, berkumpulnya tadi kita di sini semata-mata bukan karena berpikir ya, mudah-mudahan nanti bisa nitip data Ustaz ini gitu kan. Kali aja ada yang jodohin kan gitu ya. Atau banyak hal ya, atau ikhwannya berpikir ya mudah-mudahan dapat foto bareng sama Mbak Dewi Sandra gitu ya. Ya, perbaiki niatnya. Karena pertemuan jika salah niatnya tidak ada apapun bekasnya, tidak ada asarnya. Yang kedua, sesuatu disebut karena Allah kalau tetap menjaga syariat. Karena itu nggak bisa dengan bertemu bukan untuk maksiat dan berpisah bukan untuk menghindar dari taat. Jadi kalau kita ketemu pun itu dasarnya adalah menjaga syariat. Maka tidak ada orang berpikir gitu ya, saya pengen pacaran karena Allah. Tiba-tiba dia nanya saya, Ustaz carikan saya dong pacar yang soleh. Saya jawab, orang soleh nggak pacaran. Kenapa? Karena dia akan terbius dengan simbol-simbol seolah-olah Islami. Dia makan malam berdua itu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Allahumma barik lana fil akhirah. Tiba-tiba Pak mengingatkan, kita belum sholat Isya. Oh iya, bagaimana kalau kita berjamaah? Alhamdulillah. Tiba-tiba dia duduk belakang sholat jadi lain. Begitu cium tangan kayak Pak Syukri. Semoga Allah meridhoi kita. Pas pulang kepergok sama bapaknya, kamu anak saya kamu bawa macam-macam. Sayang kita seperti saya. Tenang sayang, Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Tidak usah khawatir. Bapaknya bilang kamu jadi pakai anak saya macam-macam kamu. Pak, Allah akan membalas doa orang keranian itu. Ya Allah, Tuhan hamba ini. Masya Allah. Pertanyaannya Islami enggak? Karena dia lupa hakikat sejatinya disebutkan Allah kalau syariatnya ditegakkan. Maka jangan tertipu dengan tayangan, maaf dari TV, sinetron dan sebagainya yang seolah mengesankan Islami tapi menjual. Sehingga seolah apapun atas nama Allah Islami. Ya, dan jangan nanti saya menonton bokep Islami. Jangan ada bilang pacaran saya Islam Ustaz. Belum pacaran mulai dengan basmalah. Diakhiri dengan hamdalah. Habis pacaran dia sopan kita pasanya kita itu pacaran kita doa kebetul majelis. Jadi kesimpulannya apa? Syariat. Itulah mengapa tidak disebut bertemu karena Allah kalau dia sudah melanggar. Dia bertemuan berdua, berkhalwat. Dia tahu hadisnya yang ketiga setan pernah datang, setan tuh benar bukan hadis. Ini berarti dia salah memahaminya. Ya. Makanya Imam Syuuti pernah menyindir dia tentang bahas tentang cinta. Dia mengisahkan sebuah kisah yang dimana ada seorang wanita dari seorang raja yang begitu terpesona dengan pemuda yang dianggap soleh di kampung, sebuah kampung. Terus dia memendam rindu sampai menulis surat untuk bertemu. Kemudian pemuda ini akhirnya mau bertemu dan dia mengatakan kalimat, sesungguhnya aku berharap bahwa jangan sampai cintamu ya, mengalahkan cinta ke kita, cinta pada Allah. Ya, bertobatlah dan sebagainya. Nah, sebagian ulama mengatakan kisah ini, entah ini kisah nyata atau tidak, ini sebuah pelajaran bahwa bisa jadi kita terpesona pemuda ini luar biasa mengingatkan pada Allah. Tapi sesungguhnya dengan dia berdua saja itu sudah melanggar syariat Allah. Dia ngajak berdua, dia mau, dia berdua. Terus dia menasihati dengan kalimat bersabarlah, sesungguhnya jika pernikahan kita ini ridho Allah, maka sesungguhnya kita akan bertemu dan sebagainya. Ya. Karena jodoh pasti bertemu saingannya dulu kan gitu ya. Ya, iya, maka saingannya dulu sebelum ke penghulu kan gitu. Jadi kita akan menyadari bahwa itu adalah hal yang
dilanggar. Ya. Makanya adab dan etika tetap dijaga. Ya. Pertemuan dengan lawan jenis yang bukan mahram berarti kita harus pahami, ya, harus ada syariatnya. Tidak bisa kita dalam pendekatan ya, pertemuan yang atas namakan ta'aruf tapi pacaran. Ya, ini hati-hati. Ya, selalu saya katakan, kadang-kadang jebakan setan itu main atas nama syariat. Ya, chatting berduaan tetapi isinya nggak seputar rayuan aja. Maka telapak kakimu menjadi surga untuk anak-anak nanti. Yalah, lepak. Ya. Karena kalimatnya baik. Ya, kadang-kadang ya kita sudah merasa Islami kalau bahasa Arabnya digunakan afwan ukti. Ya, ini ukti fillah. Wah, ini Arab banget pasti ini soleh. Padahal orang Abu Jahal juga ngomong bahasa Arab. Kita bilang Abu Jahal soleh banget ya, bahasa Arabnya pasti. Kalau mau tahu orang Arab baru tuh datang ke puncak, ya ngomong Arabnya jago banget, tapi sebelum masuk Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya akhi, anda mau mendugem dulu akhi, Masya Allah, apa? Terus mau kita bilang Islam, yang enggak, ujung-ujungnya harus kita pahami syariat ditegakkan atau tidak. Jadi jangan tertipu. Makanya kita pahami konteksnya saat bertemu itu adalah ini kira-kira melanggar syariat nggak? Adabnya gimana nih? Ada larangannya nggak nih? Tiba-tiba dia ngajak ketemuan nih. Ya, kalau ngajak ketemu, oh nggak apa-apa, ketemu itu beramai-ramai. Ya, terus kita tetap nggak bersentuhan, nggak apa-apa, kita pahami itu. Tapi kalau dia sudah mulai ya melakukan namanya upaya-upaya ya rayu-rayuan atas nama syariat ya, dengan SMS, afwan, bukti ya, malam Jumat ada acara kan, nyetak kuburan bareng ya. Zikrul mengingat kematian hati menjadi tergerak. Hati-hati nih tiduannya. Intinya tetap jaga syariat. Waktunya sampai 11:30 berada pertanyaan. Berikutnya baru disebut dengan cinta apa? Karena Allah, jika cinta kepada Allah yang utama, enggak mengalahkan yang lain. Jadi kalau misalnya cinta kepada pertemuan, pernikahan yang membuat dia terpisah, yang membuat dia jauh daripada Allah, dia bersama Allah, ya, tetapi membuat dia lupa, ya, membuat dia akhirnya lupa tujuan semula, tujuan untuk ibadah, maka ini menjadi hal yang justru merusak tujuan hidupnya. Ya, Allah katakan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah ingatkan, jangan sampai bapak-bapakmu, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istri, kaum keluargamu, harta yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasul, dan daripada jihad, maka Allah fatarabbas, ya, tunggu sampai Allah mendatangkan keputusan. Fatarabbasu. Ini kalimat ancaman dari Allah khususnya bagi orang-orang yang melalaikan haknya Allah, sehingga saking dia merasa bahwa dicinta kepada simpulan segalanya sampai dia keluar kalimat-kalimat yang bertentangan dengan tauhid. Hidup dan matiku untuk kamu, na'udzubillah, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Ternyata 2 minggu lagi masih hidup kan kemana? Kok masih hidup gitu? 3 minggu dicek kok masih hidup, kan kayak enak nanti kematiannya ya, tapi nggak bisa hidup tanpa dia, tapi ternyata masih hidup. Dan inilah yang akhirnya harus kita ukur ya, jangan sampai setelah menikah Masya Allah sholatnya jadi ketinggalan sholat subuhnya, setelah menikah tilawah Qurannya nggak ada lagi ya, setelah menikah itu sibuk dengan bagaimana agenda-agenda yang kaitannya dengan romantisme belaka, tetapi lupa bahwa sejatinya hati terpaut itu karena dekat dengan Allah. Makanya dari surat Al-Anfal ayat 3 Allah katakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Allah tantang, seumpama kamu mengumpulkan harta yang di muka bumi untuk menyatukan hati orang, gak akan bisa. Allah yang menyatukan hati mereka.
Sehingga hati kemesraan yang dimiliki sesama kita itu semua bukan karena sekedar rayu belaka, tapi dekat dengan Allah. Ya, jadi bukan karena si suami pada rayuan gombal yang bapak kamu anggota Densus apa? Loh, emang kenapa saya kamu tiba-tiba menembak aku kan gitu? Bapakmu orang Australia, kenapa? Menyadap isi hatiku kan? Jadi bukan karena itu. Jadi kalau kita mau pahami, kenapa Afik ya? Kenapa soal cintaku bertasbih dengan kamu? Enggak. Jadi bukan karena itu. Si cewek balasnya, tapi kenapa cintaku beristighfar? Kesimpulannya, jangan sampai justru kita berpikir romantisme belaka itu karena kita punya segudang peluru merayu pasangan. Padahal sejatinya yang mengikat itu adalah Allah. Makanya gini, kalau ternyata semakin berjalan, istri sulit nih, saya ngomongnya belum nikah harusnya. Pasangan sulit dikendalikan, merasa bahwa kok sulit segalanya. Pertama, perbaikilah hubungan dengan Allah. Karena hubungan dengan Allah akan berdampak kepada hubungan mesra dengan pasangan. Ya ini rumusnya. Ya karena Allah jamin itu. Ya sehingga kalau tiba-tiba kita merasa bahwa kok ibadah kayaknya kok istri saya tuh kok susah banget ngomongin ngelawan atau suami saya kok begini, evaluasi, jangan-jangan mulai sering sholat tahajudnya udah ketinggalan, tilawahnya mulai enggak 1 juz lagi per hari dan sebagainya. Ya ini juga jadi evaluasi. Makanya kalau tadi sebutkan kisah Abdurrahman bin Abu Bakar ya, dan istrinya yaitu Atikah ya, bin Amr bin Nufail binti Amr bin Nufail, maka sesungguhnya ini jadi pelajaran ya, karena ini kisah yang masyhur ya, tetapi beberapa ulama menyebutkan nama yang berbeda ya. Kalau Imam Asy-Syatibi menyebutnya dalam kitabnya Abdurrahman bin Abu Bakar, tetapi Imam Asy-Syatibi menyebutkan sebenarnya yang dimaksud ini adalah Abdullah ya, Abdullah bin Abu Bakar. Entah siapa yang benar, tapi intinya bahwa ini berkaitan dengan kisah cinta di mana Abdurrahman dengan istrinya ini adalah sejatinya pasangan yang romantis. Ya, karena niat awal dari bapaknya yaitu Abu Bakar menikahinya dengan Atikah karena Atikah tercatat sebagai janda yang dimana 3 kali orang menikahi dia syahid, rekor. Setiap nikah dia syahid. Wah, ini berarti nih nggak sembarang janda. Ya kalau kita nih janda sial, ini kan mati, nikah mati nggak? Abu Bakar berpikir nih, saya pengen anak saya syahid di jalan Allah. Makanya saya pengen anak saya itu nikah sama dia semakin termotivasi untuk jihad besoknya syahid. Begitu. Makanya disuruh menikahi janda yang 3 kali, membuat suaminya itu syahid. Ketika menikah, mulailah mereka mengalami romantisme rumah tangga yang membuat lupa hakikatnya. Ya kelihatan mesra, yang membuat pasangan-pasangan lain itu iri. Yang belum jadi pengen, yang udah pengen lagi, udah itu gitu ya. Ya pengen lagi itu maksudnya dengan pasangan yang sama, tapi ingin memperbaiki. Jadi dia merasa kok begini nih mas. Abu Bakar mulai khawatir ketika ternyata pas sholat subuh dari si bulan ini mulai ketinggalan. Mulai dari kemesraan itu membuat ibadah dia mulai menurun, sampai akhirnya didatangi oleh Abu Bakar. Sampai Abu Bakar mengatakan, aku takut cintamu kepada pasanganmu menyebabkan kau terpisah di akhirat. Ya, karena kalau kita berbicara jodoh itu ada 3. Ada jodoh atau zauj wa zaujah di dunia wala fil akhirah. Jodoh di dunia tapi tidak di akhirat. Dia di dunia berpasangan mesra, tapi karena Allah tidak ridho terhadap cinta mereka, maka mereka terpisah di akhirat ya, di neraka. Kalau sudah di neraka nggak mungkin bersatu, nggak mungkin di neraka ada sempet-sempetnya berpelukan, ya masing-masing sibuk dengan siksaannya. Yang kedua, bisa jadi dia terpisah karena salah satunya adalah kafir atau orang yang tidak taat kepada Allah, sebagaimana Asia imro'ati Fir'aun bernikah dengan suaminya Fir'aun yang kita tahu adalah gerbong kekafiran di zaman itu. Mereka di dunia bersatu, di akhirat akan terpisah karena Asia adalah wanita yang utama. Ya, afdhalun nisa itu arba'ah. Ya, wanita utama itu ada 4. Salah satunya adalah Asia imro'ati Fir'aun. Dia menjadi penghulunya para bidadari di surga, itu adalah Asia. Ya, sementara Fir'aun dia akan disiksa dengan siksaan yang berat di neraka, nggak akan bertemu.
Makanya jodoh yang seperti ini dia hanya di dunia, ya, tidak akan bertemu. Yang kedua, ada jodoh yang disebut adalah jodoh fil akhirah wala fil dunia, jodoh di akhirat tetapi tidak di dunia. Di dunia udah berusaha untuk mencari jodoh, ternyata takdir kematian keburu datang, ya, ternyata tidak tersambung, nggak sempat, ya, merasakan manisnya bagaimana menjalin pernikahan, ya, akhirnya menjadi dia jomblo selamanya di dunia. Tapi dia karena imannya kuat, dia menjaga kesuciannya, dia tidak mudah digoda oleh orang-orang yang mengajak maksiat, bahkan tergoda untuk melakukan hal yang haram. Apa yang terjadi? Dia akhirnya masuk surga. Dan ketika di surga, Rasulullah menjamin dalam hadis riwayat Muslim, ma fil jannati azab, di surga tidak ada yang jomblo, ya, di surga tidak ada yang jomblo, semua dapat pasangan. Ya, tidak ada ceritanya surga tiba-tiba dia berdiri di atas sebuah pohon saya sendirian, ya, dia dapat pasangan, terus hujan rintik-rintik dan kita ngeterin pohon, terus petir menyambar ke setrum, nggak gitu, kan? Dia akan menikmati, ternyata ini yang dijanjikan oleh Allah, pasangan yang disiapkan untukku. Ya, makanya lelah wanita soleha yang masuk surga mendapatkan dalam Al-Quran sebutkan yatufu alaihim wildan mukhalladun, mereka akan dikelilingi remaja berondong yang kekal abadi. Ini unyu-unyu nih daripada Justin Bieber. Ya, pokoknya boleh, ya. Itu disebutkan wildan mukhalladun, ini disebutkan dalam sebuah hadis pelayan pria yang ganteng memesona. Ya, nanti akan dapetin kalau masuk surga. Makanya pikirin masuk surga dulu, jangan berpikir supaya masuk TV, ya. Berikutnya ada jodoh di dunia wal akhirah. Di dunia tersandingkan, saling taat, saling ini, cinta pada Allah tidak diragukan. Akhirnya mereka masuk surga bersama-sama, bertemu lagi dengan pasangan tersebut, ya. Karena kalimat inilah akhirnya membuat Abdurrahman sedih. Dia dengan agak berat mendatangi istrinya dan mengatakan, sayang, mau nggak cinta kita kekal di dunia dan akhirat? Kemudian dia katakan mau. Bagaimana kalau kita bercerai hari ini? Ayo, itulah perceraian berindah di sejarah. Mereka bercerai karena sadar ingin merevisi cinta mereka kembali. Mereka nggak gontok-gontokan, buat konferensi pers, gitu. Sedang Hotman Paris dan kawan-kawan, gitu, bikin konferensi pers, ya, telah melakukan konspirasi hati, konspirasi ketakutan dan sebagainya. Itu sudah lakukan, ya. Menurut mereka sudah selesai dan mereka merevisi cinta mereka semata-mata karena Allah. Ada yang salah nih, ya, saya justru menikah membuat saya lalai. Nah, pernikahan seperti ini, perpisahan seperti ini justru dalam ridho Allah. Ya, ini yang disebut berpisah karena Allah, pilihannya karena Allah, ya. Berikutnya yang keempat, disebut berpisah dan bertemu karena Allah jika darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah kerusakan lebih utama daripada ambil kebaikan. Karena itu tujuannya apa? Bertemunya untuk taat, ya, kita bertemu untuk taat, tapi kita harus berpisah untuk tobat, ya. Makanya ini menjadi inspirasi bagi orang menjalani hubungan yang tidak halal, ya. Ya, kalau kita selalu berpikir bagaimana masuk dalam tubuh makanan yang halal, maka berpikirlah supaya hubungan pun halal. Ya, orang-orang selama ini berpikir makanannya harus masuk yang halal, ya, saya nggak mau, nggak doyan babi dan sebagainya, babi haram. Tapi giliran pacaran itu dia lakukan, berarti dia hanya berpikir halal di satu sisi, tapi ngambil yang lain itu sesuatu yang haram. Nah, untuk hal ini memang berat, makanya kita katakan, ya, bahwa saya berpikir, ya, hubungan kita tidak bisa dilanjutkan. Kalaupun mau dilanjutkan, segera halalkan. Kalau kamu tak mau mendatangi bapakku, ya, untuk sekedar mengucapkan 3 kalimat sakti yang membuktikan keberanian seorang lelaki, maka tinggalkan aku, ya. Karena lelaki pemberani dalam Islam bukan mengatakan lala dada abang, bukan yang mengatakan mendaki gunung seberagi lembah semua mengalir indah samudra. Lelaki pemberani dalam Islam adalah yang berani mengatakan saya terima nikahnya. Inilah sejatinya lelaki pemberani. Alhamdulillah saya berani, Mas sudah berani, bahkan ditantang sekali lagi sepertinya berani sekali. Kalau saya tutup sekali aja, ya, 2 kali nekat. Dari sinilah kita pahami, jangan terpukau dengan lelaki yang berani mengatakan aku telah lalui segitiga bermuda, nggak usah jauh-jauh, datangi aja atap KUA, kan gitu, ya. Nggak usah jauh-jauh, ya, kalau dia berani betul gitu, ya.
Kalau dia benar-benar dia datangi langsung, ya. Inilah sejatinya keberanian seorang laki-laki, ya. Karena itu jangan terpesona dengan rayuan apapun kalau memang dia itu hanya mengharapkan namanya sekedar pacaran saja, ya. Kasihan perempuan akhirnya jadi korban, ya. Dan ini yang karena perempuan memang serius biasanya menjalin perasaan, sebenarnya laki-laki kadang-kadang hanya berpikir hal-hal yang diprovokasikan nafsu syahwatnya. Karena itu boleh kita berpisah, ya, untuk tobat, ya. Untuk tobat, ya, enggak, saya berpikir dah putus saja, tobat, ya. Dan itulah hikmahnya kenapa Adam alaihissalam, ya walaupun bukan karena dia maksiat dikarenakan istrinya itu Hawa, tapi karena bersama-sama istrinya dia melakukan kemaksiatan di mana Allah membencinya karena memakan buah yang dilarang. Maka akhirnya Allah memisahkan mereka sekedar untuk mereka merefleksikan diri, ya, supaya mereka bertobat. Maka kalimat mereka saat dipisahkan adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini menjadi inspirasi kalau kita terpisah oleh pasangan kita yang belum halal tapi berharap dia menjadi kasih kita yang halal, maka berpisah dulu sambil ucapkan kalimat ini, Rabbana zalamna anfusana. Gak apa-apa. Jadi misalnya sayang kita putus, karena kamu belum siap untuk menikah dengan dan putus saja. Selama kita merefleksikan berpisah, dulu bacakan doa ini. Rabbana zalamna, ya Rabb, kami telah menzalimi kami. Benar, kenapa? Karena belum sampai kepada keberanian untuk menyatakan pernikahan itu. Karena itu segera ucapkan kalimat ini dan percaya kalau yang namanya jodoh pasti Allah pertemukan. Dan itulah kenapa akhirnya Adam alaihissalam dipertemukan meskipun terpisah jauh. Yang satu ada di daerah India, yang satu ada di daerah Jeddah. Ya, logikanya mereka terpisah jauh, pastilah mereka akan merasakan yang namanya takdir yang lain. Tapi kalau namanya jodoh, nggak usah khawatir. Ya, pada waktu itu Adam itu jauh, tetapi tetap bisa ketemu. Pada waktu itu nggak ada yang namanya GPS. Dari mana dia tahu lokasi Jeddah? Emang sempat-sempatnya dia nanya sama tukang ojek, Bang, Jeddah di mana? Nggak ada. Orang sendirian. Ya, sementara Hawa menanti datangnya Adam pun dalam kondisi dia juga kondisi yang bisa saja, ya, dan mendatangi kematian. Karena Hawa kan sendirian, dia bukan wanita karir, ya. Sendirian dia bukan wanita karir. Kok bisa bertahan hidup? Padahal dia kan bisnis online kan gitu. Nggak ada. Karena Allah menjamin. Kenapa? Kalau misalnya Hawa mati, tak ada namanya manusia. Karena Allah akan merekayasa bahwa wajib mereka bertemu nanti. Puluhan tahun mereka terpisah wajib ketemu. Kan logikanya bisa saja ada pas jalan tengah jalan kepatok ular. Mungkin nggak mungkin saja. Kalau tengah jalan kecelakaan atau kehausan meninggal. Kalau ini terjadi maka tidak ada manusia. Karena itu kalau kita meyakini jodoh, meyakini bahwa episode kehidupan itu disebutkan dalam Allah, disebutkan Allah ma asoba bi musibati fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Sesungguhnya apa-apa menimpa kamu yang terjadi di muka bumi ini telah tercatat dalam kitab yang telah tertulis, yaitu Lauhul Mahfuz. Kalau kita akan menikah dengan dia, pastilah yakin. Kenapa? Karena sejatinya kalau Allah merencanakan ada anak dari rahimku, maka dari benihnya dia, pasti kami harus menikah. Ya. Kalau seandainya Adam dan Hawa tidak menikah, maka tidak ada kita. Tidak ada kita, makanya mereka wajib bertemu. Tetapi mereka bertemu dalam rangka merefleksikan bentuk ketaatan, yaitu ketika mereka mengevaluasi dosa-dosa yang telah mereka lakukan, khususnya saat berada di surga, yaitu adalah mendekati iblis. Disinilah perpisahan itu ada agar terjauh dari laknat. Ya, semakin kita lakukan, semakin kebiasaan menjadi laknat. Berikutnya juga kisah yang cukup tragis, yaitu istri Sabit bin Qais yang dalam riwayat ada dua versi. Yang pertama namanya Jamilah, yang kedua namanya Habibah. Ada ulama Imam Suyuti menggabungkan bahwa ini dua istri yang berbeda. Tapi kisahnya menjadi menarik karena dialah wanita yang pertama mengajukan khuluk, yaitu menggugat cerai suaminya karena dia merasa bahwa suaminya itu baik akhlaknya, agamanya baik, tapi mohon maaf melihat wajahnya dia enak. Maaf, dalam sebuah hadis sebutkan sampai kalaulah bukan karena yang didapatkan kaum tidak takut mendapatkan larangan Allah, saya pengen ludahin suami saya. Sebutkan dalam hadis, dia pengen ludahin. Kenapa? Karena kelihatannya ya Allah jauhlah di bawah standar SNI. Nggak usah dibayangkan. Nggak usah dibayangkan. Maksudnya memang ini disebutkan hitam orangnya, kulitnya dan sebagainya, itu membuat dia merasa ya Allah masih banding banget sama saya. Akhirnya
dia berpikir pengen banget merasakan gitu. Awal-awal dia terima nikah, dia berpikir dia bisa merasakan cinta itu, tapi setelah dicari celahnya, apa yang membuat saya menarik ya? Karena kan salah satu tujuan pernikahan itu adalah mawaddah, sakinah, mawaddah, rahmah. Nah, beberapa ulama mengartikan mawaddah itu timbulnya sifat wud itu salah satunya cinta yang berlebih karena adanya gairah. Makanya mawaddah ini tertarik dalam kaitannya gairah seksual, itu mawaddah. Makanya kalau istri pengen nempel terus sama suami, tandanya mawaddahnya kuat. Ngeliat istrinya selalu berpikir, wah, gitu, istri di dapur dipepet, mama, gitu ya. Terus kalau apa sih ikut-ikut mulu, nggak apa-apa, itu masih mawaddah. Ya. Justru kalau aneh kalau sama istri, justru sama pasangan yang halal justru menundukkan pandangan, kudu basur. Gitu ya. Terus tanya, kenapa kudu basur? Qulil mu'minina yaqudu min absarihim. Lah, ini ayat bukan sama orang lain, sama istri wajib menonton. Wajib. Ya. Karena itu tanda mawaddah. Ya ngeliat suami gitu mas, gitu ya, pesona mengalihkan dunia. Jadi dia bisa bilang gitu. Nah, ini dialami oleh Jamilah atau Habibah. Saya ingin mengatakan ini karena para ulama berbeda mengenai namanya, ya. Katakan istri satu tadi mana Jamilah, dan Habibah mengatakan sebenarnya satu orang yang sama, ya. Nah, Jamilah atau Habibah ini ketika dia melihat suaminya ternyata tidak ada satupun yang buat kok nggak ada, bawaannya kelihatannya malam kabur. Bahkan dia pernah mengintip dari jendela ketika suaminya lagi berjalan dengan sahabat yang lain, dia melihat suaminya itu paling pendek, paling hitam. Sehingga dia merasa, aduh ini suami saya. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, izinkan aku untuk bercerai dulu suamiku. Terus kata Rasulullah, apakah dia melakukan kekasaran padamu? Bukan, karena aku khawatir cintaku, aku tidak bisa taat kepadanya. Ya, sehingga karena itu aku justru khawatir mendurhakai dia. Karena itu aku berpikir cerai itu dalam rangka supaya aku bisa kembali kepada amalan yang lain. Karena kesujadah istri, amalan utamanya adalah ketatan sama suami. Tapi nggak bisa taat. Kenapa? Karena suaminya begini gitu dia. Karena kan wanita itu masuk surga itu cukup 4 amalan. Dalam sebuah hadis Muslim disebutkan, idza sholatul mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa atat zawjaha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Rasulullah, jika seorang perempuan dia sholat 5 waktu, dia puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kesucian dan kemaluannya, yang keempat dia taat sama suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian suka. Ya kalian silakan masuk, surga itu ada pintunya ya, pada atas jendela ya, maling. Jadi lihat pintu manapun kalian suka, mau view-nya lewat dari pantai dulu, ya, masuk surga, mau view-nya dari gunung, mau view-nya lewat dari sungai-sungai yang ada susunya dan sebagainya, silakan masuk. Kenapa? Karena cukup 4 amalan ini, yaitu sholatnya jangan rajin, puasanya benar yang wajib itu, yang ketiga dia jaga kesuciannya, gak sembarang bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang keempat dia taat sama suaminya dalam rangka ketaatan pada Allah, maka cukup 4 amalan ini masuk ke surga. Nah, gara-gara hadis ini, maka Jamilah atau Habibah ini berpikir, saya nggak mungkin taat, gimana caranya taat? Tapi setiap dia ke bawaannya kesel banget, kok bisa dapat ini? Saya nggak mau, akhirnya surga saya hilang gara-gara ini. Karena itu izinkan, akhirnya Rasulullah mengizinkan dan katanya kamu punya mahar yang sesuai nggak yang diberikan oleh suamimu? Ya, dia memberikan saya sebidang kebun, kembalikan. Maka dikembalikanlah kebun tersebut, maka akhirnya dia pun bercerai saat itu. Walaupun Sabit pada hakikatnya tidak setuju, ya, dia nggak mau melepaskan, tetapi wanita berhak mengajukan khulu dalam hal ini. Nah, ini dipahami oleh sebagian ulama boleh. Karena niatnya, karena dia ingin kembali kepada ketaatan yang benar, ya, tidak mampu taat pada suami dan khawatir dapat laknatnya. Tetapi harus dipahami, jangan sampai ada pihak ketiga yang terlibat. Karena kadang-kadang niatnya menjadi samar ketika ada orang lain ternyata, gitu ya, tetangga sebelah, seperti kamu mau suami kayak gitu, pendek, hitam, hidup lagi, gitu. Lihat loh aku, masa kamu nggak melihat gitu sebagai malu, baru dia berpikir. Nah kalau ini terjadi, maka dia sudah rusak. Maka sesungguhnya dia justru rusak lagi. Jadi dia sebenarnya
perceraian diajukan itu kembali pada kerusakan karena dia mengikuti nasihat dari yang namanya orang yang jelas-jelas menginginkan perceraian, dan ini adalah pasukannya iblis di dunia. Kenapa? Karena iblis ini paling senang dengan perceraian, terutama perceraian yang tanpa sebab. Ya, makanya beberapa iblis ketika mengumpulkan pasukannya, setiap pasukan melapor gitu, amalan apa yang terbaik yang kamu lakukan. Dia bilang, saya telah membuat pertempuran antara suatu suku, antara suatu kampung. Kata iblis, masonakta syai'an, ya, kamu nggak melakukan apapun, itu biasa aja. Biasa aja. Tiba-tiba ada suatu setan yang bercerita, saya telah menceraikan sepasang suami istri karena saya menimbulkan kecemburuan di antara mereka dan mereka bercerai. Apa kata iblis? Nikmat, 3 kali. Kamu yang hebat, kamu yang hebat, kamu yang hebat. Jadi iblis memberikan reward kepada pasukannya yang berprestasi paling besar menceraikan pasukan yang berpisah dikarenakan emosi saat bukan karena Allah. Ya, ini tidak mau. Jadi makanya tidak memudahkan urusan perceraian. Kalau bisa memang ya, kalau ada solusi lain ambil. Maka di sini jangan berpikir apa-apa cerai, jangan. Berpikirnya kalau ada solusi lain, kecuali memang udah nggak ada solusi lain, dia nggak mau dibawa ke ketaatan.